Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira untuk para tenaga honorer yang datang dari Kepala BKN terkait dengan seleksi P3K tahun 2024 tahap 2, yaitu Tancap Gas, Kepala BKN Genjot Penataan Tenaga Honorer yang tidak terdaftar di database BKN dan PPG bisa diangkat menjadi P3K 2024 dan mendapatkan NIP. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Penataan tenaga honorer atau tenaga non-ASN menjadi fokus kinerja bagi Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BKN semakin berkomitmen untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer hingga awal 2025. BKN menginstruksikan agar semua elemen pemerintah baik pusat maupun daerah bekerja sama menyukseskan seleksi P3K 2024 untuk merekrut tenaga honorer yang berkompeten. Sebagai informasi, seleksi P3K 2024 telah digelar baik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Melalui seleksi P3K baik tahap 1 maupun 2, pemerintah dapat mengakomodir 1,3 juta honorer di Indonesia agar bisa diangkat menjadi tenaga ASN di tahun 2025 ini. Untuk sekarang, tenaga honorer yang belum memiliki kejelasan status kepegawaian maka bisa melamar formasi seleksi P3K 2024. Kepala BKN Zudan Arif menginstruksikan bahwa seluruh honorer yang belum terakomodir di seleksi P3K tahap 1 untuk segera melamar formasi di seleksi tahap 2. Penataan tenaga honorer ini sesuai dengan regulasi Permen Pan RB nomor 6 tahun 2024. Kita harus memastikan penyelesaian pendaftaran tenaga non-ASN ini berjalan lancar. Tolong para bupati dan wali kota ikut serta mempercepat penyelesaian tenaga non-ASN, terutama dalam proses seleksi P3K tahap kedua ini, ujar Zudan. Diketahui, pendaftaran seleksi P3K tahap 2 masih dibuka hingga tanggal 15 Januari 2024. Seleksi P3K tahap 2 ini selain diperuntukkan bagi tenaga honorer yang dinyatakan TMS di tahap 1, tetapi juga diperuntukkan bagi kategori pelamar berikut ini, yaitu yang pertama, tenaga honorer guru lulusan PPG yang tersertifikasi PPG Prajabatan atau PPG dalam jabatan. Selanjutnya yaitu tenaga honorer guru swasta yang memiliki sertifikasi PPG dan wajib mendapatkan izin dari yayasan tempat bekerja.
Kemudian, tenaga honorer yang tidak terdaftar BKN tetapi aktif bekerja minimal selama 2 tahun berturut-turut di instansi pemerintah. Zudan juga menyatakan bahwa BKN akan memfasilitasi pemerintah pusat maupun daerah yang mengalami hambatan dalam proses rekrutmen tenaga P3K 2024 ini. Jika ada masalah atau permasalahan, kita akan membantu menyelesaikan permasalahannya. Kita dukung penuh dengan cacing klinik, ujar Zudan. Walaupun diperuntukkan bagi 100% tenaga honorer, akan tetapi persyaratan utama bisa melamar formasi P3K tahap 2 ini adalah masa kerja. Berikut persyaratan masa kerja pelamar P3K 2024 tahap 2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jabatan pelaksana minimal memiliki masa kerja 2 tahun. Kemudian, jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama minimal memiliki masa kerja 2 tahun. Kemudian, jabatan jenjang ahli muda minimal memiliki masa kerja 3 tahun. Lalu, honorer yang melamar formasi P3K tahap 2 apakah dipastikan bisa menjadi tenaga ASN? Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB menjanjikan mekanisme paruh waktu bagi peserta yang melamar formasi P3K. Menpan RB berujar bahwa mekanisme paruh waktu bisa diterapkan untuk mengakomodir peserta seleksi P3K 2024 yang tidak lulus seleksi tahap 1 atau pelamar formasi di tahap 2. Peserta tidak lulus pada dan pelamar tahap 2 bisa masuk ke mekanisme P3K paruh waktu, ujar Menpan RB. Walaupun berstatus sebagai P3K paruh waktu, namun honorer tetap mendapatkan hak P3K sesuai dengan Undang-Undang ASN 2024, meliputi NI P3K, gaji pokok, dan tunjangan. Jam kerja P3K paruh waktu juga berbeda dengan penuh waktu, yaitu lebih sedikit, hanya 4 jam sehari. Berikut ketentuan agar honorer bisa diangkat menjadi tenaga P3K paruh waktu. Yang pertama, honorer harus memiliki masa kerja minimal yang sesuai dengan ketentuan P3K paruh waktu. Yang kedua, honorer harus memiliki penilaian kinerja yang baik dari instansi tempat bekerja. Selanjutnya, honorer harus mendapatkan rekomendasi untuk dapat diangkat sebagai P3K paruh waktu dari instansi tempatnya bekerja. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi yang datang dari BKN dan Menpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun anggaran 2024 tahap kedua. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.